Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anggi Miki Utami, 1 MPIC, akan mempresentasikan psikologi yang diampu oleh Ibu dosen Ellen Rima, SPSIMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi sedikit ilmu saya mengenai perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Untuk yang pertama, autonomi dan attachment. Tuntutan remaja akan otonomi dan tanggung jawab membingungkan dan membuat marah banyak orang tua. Keadaan emosional yang memanas dapat terjadi di kedua belah pihak, di mana salah satu pihak mencaci maki, mengancam, dan melakukan apa saja yang dirasa perlu untuk mendapatkan kendali. Kemampuan remaja untuk meraih otonomi dan memperoleh kendali atas perilakunya diperoleh melalui reaksi-reaksi orang dewasa. Tentunya orang dewasa yang tepat terhadap keinginan remaja untuk memperoleh kendali. Pada permulaan masa remaja, umumnya individu tidak memiliki pengetahuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan dewasa dalam semua bidang kehidupan. Secara berangsur-angsur, remaja memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan matang secara mandiri. Attachment dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja, sebagaimana tercermin dalam harga diri, penyesuaian emosional, dan kesehatan fisik. Attachment yang kokoh dengan orang tua dapat menyangga remaja dari kecemasan dan potensi perasaan depresi atau tekanan emosional yang berkaitan dengan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Yang kedua, ada konflik orang tua dengan remaja. Masa awal remaja ialah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Perubahan biologis pubertas, perubahan kognitif yang meliputi peningkatan idealisme dan penalaran logis, perubahan sosial yang berfokus pada kemandirian dan identitas, perubahan kebijaksanaan pada orang tua, dan harapan-harapan yang dilanggar oleh pihak orang tua dan remaja. Salah satu cara orang tua untuk mengatasi tuntutan dari remaja akan kemandirian dan identitas adalah dengan menyadari bahwa masa remaja adalah masa transisi. Yang ketiga, ada teman-teman sebaya. Persahabatan menjadi sangat penting pada pertengahan dan akhir masa anak-anak, dan bahwa popularitas di antara teman-teman sebaya merupakan suatu motivasi yang kuat bagi kebanyakan anak-anak. Di antara isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan penting yang ditanyakan tentang relasi teman sebaya pada masa remaja adalah bagaimana hakikat tekanan dan konformitas dengan teman sebaya, seberapa penting klik pada masa remaja, bagaimana kelompok anak-anak dan kelompok remaja berbeda, bagaimana hakikat berkencan bagi remaja. Umumnya, remaja terlibat dalam semua bentuk perilaku konformitas yang negatif, seperti menggunakan bahasa yang jorok, mencuri, merusak, dan mengolok-olok orang tua dan guru. Akan tetapi, banyak sekali konformitas teman sebaya yang tidak negatif dan terdiri atas keinginan untuk dilibatkan di dalam dunia teman sebaya, seperti berpakaian seperti teman-teman dan keinginan untuk meluangkan waktu bersama anggota klik. Yang keempat, identitas diri. Identitas pada masa remaja akhir merupakan hal yang penting dalam perkembangan kepribadian remaja. Alasannya adalah masa remaja akhir merupakan suatu tahap perkembangan remaja yang sedang melakukan pencarian identitas, atau sering disebut sebagai proses eksplorasi. Tujuan remaja melakukan eksplorasi adalah untuk memahami diri, mencari tahu siapa dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan remaja sehingga mampu berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Dan yang terakhir ada perkembangan emosional. Beberapa ciri perkembangan emosional pada masa remaja menurut Zerman 2001. Yang pertama, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis. Yang ketiga, mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian.
Yang keempat, setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Faktor lain yang berperan secara signifikan dalam pengaturan emosi yang dilakukan remaja adalah meningkatnya sensitivitas remaja terhadap evaluasi yang diberikan orang lain terhadap mereka. Suatu sensitivitas yang dapat memunculkan kesadaran diri. Yang kelima, ada gender. Gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Laki-laki kurang menunjukkan emosi takut selama distres dibandingkan dengan perempuan. Hal ini didukung oleh keyakinan pada laki-laki bahwa mereka akan kurang dimengerti dan dikecilkan atau diremehkan oleh orang lain bila menunjukkan emosi agresif dan mudah diserang atau vulnerable. Terima kasih, sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat dan begitupun penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.